Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2025 di Kampung Terbanggi Mulya, Kecamatan Bandar Mataram, Selasa 2 Desember 2025. Diketahui, anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 berjumlah 10 orang. Mereka adalah Yuliana dari Golkar, Riki Hendra Saputra dari PKB, Kasih dari Gerindra, Ika Deasian Nafiri dari PDIP, Husnul Huda dari Golkar, Baroji dari Demokrat, Agus Triyono dari PKS, Oktavia Aspriani dari Golkar, Mary Andriani dari PKB, dan Dedi Saputra dari Gerindra. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Hendra Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bandar Mataram beserta staf dan jajarannya atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya hormati sekretariat selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tempat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk tempat dan waktunya. Dan kami di sini serombongan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan karena masih tetap semangat walaupun cuaca seperti ini ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami yang ada di depan ini mengucapkan terima kasih banyak. Di sini kami semua mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua untuk membangun kami ya Bapak Ibu, karena kami di sini tugasnya melayani Bapak Ibu semua. Kami perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu semua dalam acara reses jalin aspirasi tahap 1 masa sidang ke-1 ya Bapak Ibu. Kami mohon apa yang jadi unek-unek seluruh masyarakat Kampung Sriwijaya Mataram, mohon kami persilahkan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya di sini saya menyampaikan kata maaf dari beliau Bapak Camat Bandar Mataram. Sejujurnya beliau ingin hadir pada acara hari ini mengingat mendadak ada satu pekerjaan, beliau menugaskan saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu Bapak Ibu ketahui, beliau-beliau yang ada di depan ini adalah wakil-wakil rakyat yang pernah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di luar ini menjaring aspirasi masyarakat. Kira-kira apa sih, baik pembangunan fisik ataupun non fisik, yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kampung Sriwijaya Mataram, lebih luasnya di Kecamatan Bandar Mataram. Jadi saya garis bawahi, usulan nantinya bukan hanya usulan fisik, tapi ada usulan-usulan lain. Satu contoh untuk pengembangan perekonomian, mungkin bisa diteruskan ke dinas instansi terkait yang ada di Kabupaten
Lampung Tengah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami belum Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Kalaupun berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk usulan fisik, gak usah usul yang banyak-banyak. Ambil satu saja skala prioritas di kampung Bapak Ibu sekalian, tetapi dampaknya membawa kemanfaatan untuk orang banyak. Daripada Bapak Ibu sekalian usul banyak-banyak, belum tentu akan terrealisasi. Kenapa? Kembali semua ke anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak Lurah nanti masakannya Pandu, kira-kira apa sih usulan fisik yang akan membawa kemanfaatan untuk orang banyak? Satu saja, mudah-mudahan akan didampingi oleh anggota DPR untuk diperjuangkan. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Terus selanjutnya yang saya sampaikan fisik. Di sini ada Ibu PKK, ada KWT. Mungkin untuk mengantisipasi pencegahan stunting perlu penambahan gizi. Bapak Ibu sekalian bisa usul apa? Mungkin bibit bisa melalui Dinas Pertanian ataupun Dinas Benakin Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian bisa usulkan pengembangbiakan ini, dengan atau dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Kertas untuk menjalankan aspirasi Bapak Ibu sekalian sudah diterima. Silakan Bapak Ibu tulis aspirasinya. Mudah-mudahan dengan pengawalan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu kedepannya dapat terrealisasi. Tetapi saya ingatkan, untuk fisik jangan banyak-banyak, lebih baik sepakati satu usulan yang membawa manfaat untuk orang banyak, sehingga nantinya para anggota dewan yang hadir pada hari ini dalam pendampingannya tidak akan terlalu banyak kesulitan. Itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya apabila ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Damai Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Hadir juga dalam kegiatan Reses Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah, Kepala Kampung Terbanggi Mulya Sarimin, aparatur kampung setempat, Kadus, Linmas, RT, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, KWT, PKK, dan unsur lainnya. Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada anggota dewan yang hadir. Ia juga mengucapkan terima kasih karena salah satu kampung di kecamatan yang ia pimpin dipilih menjadi tempat reses. Menurutnya, reses adalah kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi untuk pembangunan kampung. Saya harapkan momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan kampung dengan catatan aspirasi yang disampaikan, yakni tentang kebutuhan di kampung. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi, katanya. Apalagi saya buka dulu satu pertanyaan. Oh ya, Pak Heni ya? Heni itu budidayanya itu perorangan atau kelompok Pak? Perorangan sampai hari ini. Komunikasi ke bulanan. Kalau saya bilang itu gimana? Boleh nggak Bu? Antar saya di sini mengenai ya. Dah, nggak perlu anggota lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang untuk ini barokah waktu. Kalau sama, tapi kita hanya barokah. Jadi Pak, tadi rondo kembali Pak Masalah. Jadi gini, sebelum saya masuk terhadap
materi apa yang disampaikan tadi, saya ingin sedikit memaparkan terkait kondisi APBD kita. APBD Lampung Tengah ini termasuk APBD mungkin 4 besar di Provinsi Lampung dengan total hampir 3 triliun Pak. APBD tahun 2020 dan kurang lebih sekitaran 2,927 triliun. Tapi dari 2,927 triliun, 49% sudah habis untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu mulai dari Bukit, Pak Camat. 50% kita asumsikan untuk belanja pegawai, 20%-nya untuk belanja kesehatan. Udah 70%. 70% terus dana pembantuan pendidikan diamanahkan kalau bisa 10%. Sudah 80%. Belum lagi dipotong dana yang dititipkan oleh pusat untuk pemerintah kampung. Kurang lebih sekitaran hampir 350 miliar. Jadi kalau kita mau berbicara anggaran untuk infrastruktur itu sebenarnya sangat kecil. Bukan nggak ada, tapi sangat kecil. Dengan luas wilayah yang menjadi salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung, yang harusnya memang proporsionalnya itu sudah harus bagi 3 Pak. Bagi 3 itu apakah sudah memenuhi secara ketentuan? Undang-Undang 23 2014 menyampaikan syarat salah satu terbentuknya kabupaten baru terdiri minimal dari 5 kecamatan. Kita 28 kecamatan, sampaikan Bu Mary tadi. Bagi 3 sudah cukup. Yang kedua sumber potensi PAD. Nah dari 2,9 triliun PAD Lampung Tengah ini baru sekitar di angka 350 miliar. Jadi masih kecil banget. Bandar Lampung dengan luas wilayah kecil, PAD-nya sudah menyentuh 1 triliun targetnya. Nah, dari problem-problem itu ditambah tadi yang disampaikan Bu Mary, ada yang namanya kebijakan pusat memangkas janjinya. Misalnya Lampung Tengah diprediksi dapat dana transfer dari pusat 2,5 triliun misalnya. Ini kebijakan baru kemarin dipotong 0,5 triliun. Dan sudah otomatis dalam rangka pembangunan Lampung Tengah, acuan kita itu kan namanya RPJMD Pak. Jadi rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahun kuartal itu. Nah kalau tadi disampaikan jangan sampai hanya bohong-bohongan. Saya paham maksud Bapak, tapi gini, dalam satu kali masa sidang reses, kami reses itu ada 3 tempat. Ini tempat kedua. Tempat ketiga kita besok ada di Kampung Sriwijaya. Dan biasanya Pak, karena kami kumpul 10 orang ini jadi satu, pasti akan ada yang ditinggal. Pasti akan ada yang ditinggal. Kemarin kami reses di Putra Rumbia sekaligus menyampaikan informasi. Kalau di Putra Rumbia, insya Allah di tahun 2026 itu akan ada pembangunan kurang lebih sekitaran 26 kilo jeep. 26 kilo itu menjadi 4 titik. Dan itu salah satu bentuk hasil kami reses di sana. Di luar memang dari kebijakan yang diatur. Ini kemarin saya sampaikan juga pada saat reses di Putra Rumbia. Selaga Lingga kemudian itu jalannya luar biasa, dan tahun depan juga lumayan pembangunan di sana hasil dari penyusunan APBD kemarin. Jadi bukan kita tidak membangun di misalnya kampung, tetap Pak, tapi kita lebih objektif, prioritas yang utama itu yang kami sampaikan. Karena kalau seandainya misal kita tidak prioritaskan Putra Rumbia, kondisinya juga kami nggak adil sebagai anggota dewan. Walaupun di Putra Rumbia kayak suaranya Bu Liliana mungkin nggak ada, suaranya Bu Basis semua mungkin. Tapi kami kalau di kantor nggak bisa berbicara seperti itu. Nah kalau seandainya mungkin nih contoh yang disampaikan Pak siapa tadi terkait masalah sekolah negatif seperti itu. Tapi kalau ke tempat Bu Mary saya sarankan bawa teman ya, takutnya ngopinya kelamaan. Karena gini Pak Bu,
Contoh saya sampaikan tadi, itu wadahnya yayasan. Yayasan itu swasta, bukan dianaktirikan, bukan. Kita memenuhi unsur kewajiban kita terhadap bangunan milik daerah aja, itu terkadang masih lalai, masih belum maksimal. Saya sempat kunjungan waktu itu di SD di Kecamatan Surabaya salah satu. ATP saya jebol Pak, negeri itu. Dan kepala sekolah menyampaikan kemungkinan tahun pelajaran ini cuma dapat 5 murid kelas. Itu terjadi kenapa? Karena kondisi bangunan. Kalau gurunya saya nggak pernah meragukan kondisi guru itu seperti apa, saya nggak pernah meragukan. Yang saya ragukan adalah kesejahteraan, itu menjadi problem. Itu. Jadi terkait masalah sekolah-sekolah yang notabene adalah swasta, kami tidak pernah menganaktirikan. Kalau memang regulasinya itu bisa menghantam ke sana, kita hantam ke sana juga. Tapi biasanya itu by locus Pak. Paham nopo betul nggih? Karena gini, terkadang nih kita harus membangun yang namanya koneksi. Kampung ini kemarin suaranya ke siapa? Itu yang lebih utama untuk bertanggung jawab. Oh. Nah kalau ke depan suara saya di sini meledak, saya bangun kampung ini. Boleh nggak Bu Mary? Oh, nggak boleh. Jadi kami ini akur sebenarnya Pak Bu di kantor. Kami ini akur, guyonan gujekan. Nah nggak akur hamil 3 sampai hari pemilihan itu nggak akurnya tapi rebutan masalahnya. Karena gini, pola politik di Indonesia ini sekarang pola langsung kami tidak. Bahkan kalau memang sudah ada bukti itu kami anggap keterlaluan. Selesai dari sini kami langsung sidang. Dan nyuwun sewu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memanfaatkan kami apa enggak? Kecuali masa reses kayak gini. Enggak pernah loh. Jangan dikasih enak anggota dewan itu Pak Bu. Jangan dikasih enak. Kami sudah dipilih mewakili ibu bapak semuanya. Mary Andriani, Koordinator Reses DPRD Lampung Tengah Dapil 2, dalam sambutannya memaparkan tentang kegiatan reses. Kata dia, reses adalah kegiatan anggota legislatif di luar masa sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya di dapil masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat yang kemudian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program pemerintah daerah. Dalam reses itu muncul banyak aspirasi yang muncul. Seperti disampaikan Aslikan Wega Dusun Bandung, satu kampung terbanggi mulia. Ia meminta tata niaga singkong menjadi perhatian agar petani tidak menjerit. Lalu di wilayah tersebut ada kabel listrik yang semeramut dan meminta segera ditindaklanjuti. Hadirin insya Allah nanti setelah itu kita sampai perbicaraan yang kita sampaikan luasnya berapa Bu? Luas dan panjang pagarnya kira-kira berapa? Ada 100 meter Bu? Oh ya Bu, nanti dibuatkan proposalnya, nanti disampaikan ke Kepala Kampung, dan Kepala Kampung disampaikan ke Bu Iriana. Nanti dari bawah ke Bu Iriana juga adanya di Komisi 4 yang urusan kesehatan beliau. Jadi nanti bisa disampaikan kami semua yang ada di sini juga bisa mendorong untuk ngomong itu mudah-mudahan di tahun 2026 yang dalam perubahan dari biasa dalam ini sudah disampaikan mungkin tidak bisa dilaksanakan itu ya. Nanti dari itu tolong mengenai proposal ya. Oke, baik. Terima kasih baik yang berusaha. Rusak apa yang nenek?
2022 jalan lintas ya. Oh, 72 perusahaan apa ya? Oh, musuhan. Oh, ini kami sampaikan juga buat para daerah, jadi supaya mati tidak dapat menyampaikan kepada terkait tapi dengan perhubungan untuk mengandalkan dan untuk mengecek melaksanakan perbaikan ya kayak mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir ya. Terima kasih. Peserta reses lain, Ahmad Sabusi, meminta perbaikan jalan kabupaten di kampung setempat dan siltap untuk RT serta Linmas yang dipangkas. Aspirasi itu secara bergantian ditanggapi jajaran anggota Dewan. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bandar Mataram yang diwakili oleh Bapak Kasih Pak Damai. Nah, beliau itu orang aliansi masyarakat cinta damai, makanya namanya Damai Ismanto. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, Bapak Saibuddin beserta Ibu, dan rekan-rekan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 2, Bapak Ibu dari Sekretariat DPRD Lampung Tengah, serta Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari siang menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka jaring aspirasi anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1. Jadi masalah di tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini dapat kita kerjakan, kita laksanakan, kita selesaikan sehingganya apa yang menjadi masalah itu dapat teratasi. Tapi dari semua itu tentu kita memiliki kapasitas daripada anggaran yang ada sehingganya untuk mencukupi apa kebutuhan dari masyarakat seluruh Kabupaten Lampung Tengah itu kita memilih skala prioritas dari semua aspirasi masyarakat. Dan tentu saya mengajak jenengan semua mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah dari kerja keras dan aspirasi kawan-kawan Bapak dan Ibu anggota DPR, pembangunan jalan dari Kampung Sriwijaya Mataram menuju Mataram Jaya kurang lebih sepanjang 2000 meter yang akan dilaksanakan tahun depan. Alhamdulillah. Jadi dari perjuangan Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan yang ada di Dapil 2, insya Allah apa yang menjadi harapan besok dari Kampung Dusun Sri Lestari, Dusun 10 sampai ke Mataram Jaya itu ada pelaksanaan jalan, pembangunan jalan, peningkatan jalan rapat beton. Jadi kurang lebih 2 kilo. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan minta doanya ini bisa terlaksana, dikawal oleh kawan-kawan Bapak Ibu Dewan ini sehingganya apa yang sudah diprogramkan di anggaran murni 2026 ini salah satunya adalah pekerjaan jalan rapat beton sepanjang 2 km kurang lebih dari Kampung Sriwijaya menuju Mataram Jaya. Jadi sekali lagi ini upaya kita semua, minta doa dukungannya, mudah-mudahan nanti ini bisa dilaksanakan dan terrealisasi dengan baik tentunya. Untuk yang lain tadi yang 2 itu kayaknya infrastruktur ya Bu Yuliana ya. Yang 1 terkait UMKM atau ternak atau apa tadi? Oh ya, ya insya Allah nanti juga kita sama-sama melalui aspirasi kita
mungkin dana aspirasi kita anggota yang ada di Dapil 2 ini, khususnya dari Bu Yuliana. Nanti ngubungin Bu Yuliana aja yang terdekat ya. Nggak apa-apa. Nanti Bu Yuliana bisa koordinasi dengan kita semua, dengan kawan-kawan untuk membantu apa yang menjadi harapan daripada peternak ikan lele yang ada di Kampung Sriwijaya Mataram ya. Ini dapilnya, ini kecamatannya, nanti langsung ke Bu Yuliana, insya Allah nanti sama-sama kita bantu. Mungkin sementara itu dari saya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kampung. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2025 di Kampung Terbanggi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Selasa 2 Desember 2025. Diketahui, anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 berjumlah 10 orang. Mereka adalah Yuliana dari Golkar, Riki Hendra Saputra dari PKB, Kasih dari Gerindra, Ika Deasya Nafiri dari PDIP, Husnul Huda dari Golkar, Baroji dari Demokrat, Agus Triono dari PKS, Oktavia Aspriani dari Golkar, Mary Andriani dari PKB, dan Dedi Saputra dari Gerindra. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Damai Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bandar Mataram beserta staf dan jajarannya atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya hormati sekretariat. Selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tempat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk tempat dan waktunya. Dan kami di sini serombongan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan karena masih tetap semangat walaupun cuaca seperti ini ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami yang ada di depan ini mengucapkan terima kasih banyak. Di sini kami semua mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua untuk membangun kami ya Bapak Ibu, karena kami di sini tugasnya melayani Bapak Ibu semua. Kami perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu semua dalam acara reses jalin aspirasi tahap 1 masa sidang ke-1 ya Bapak Ibu. Kami mohon apa yang jadi unek-unek seluruh masyarakat Kampung Sriwijaya Mataram, mohon kami persilahkan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya di sini saya menyampaikan kata maaf dari beliau Bapak Camat Bandar Mataram. Sehingga beliau ingin hadir pada acara hari ini, mengingat mendadak ada satu pekerjaan, beliau menugaskan saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Perlu Bapak Ibu ketahui, beliau-beliau yang ada di depan ini adalah wakil-wakil rakyat yang pernah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di luar ini menjaring aspirasi masyarakat. Kira-kira apa sih, baik pembangunan fisik ataupun non fisik, yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kampung Sriwijaya Mataram, lebih luasnya di Kecamatan Bandar Mataram. Jadi saya garis bawahi, usulan nantinya bukan hanya usulan fisik, tapi ada usulan-usulan lain. Satu contoh untuk pengembangan perekonomian, mungkin bisa diteruskan ke dinas instansi terkait yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami belum Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Kalaupun berkenan di Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk usulan fisik, gak usah usul yang banyak-banyak. Ambil satu saja skala prioritas di kampung Bapak Ibu sekalian, tetapi dampaknya membawa kemanfaatan untuk orang banyak. Daripada Bapak Ibu sekalian usul banyak-banyak, belum tentu akan terrealisasi. Kenapa? Kembali semua ke anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak Lurah nanti masyarakatnya pandu, kira-kira apa sih usulan fisik yang akan membawa kemanfaatan untuk orang banyak? Satu saja, mudah-mudahan akan didampingi oleh anggota DPR untuk diperjuangkan. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Terus selanjutnya yang saya sampaikan non fisik, di sini ada Ibu PKK, ada KWT. Mungkin untuk mengantisipasi pencegahan stunting perlu penambahan gizi. Bapak Ibu sekalian bisa usul apa? Mungkin bibit bisa melalui Dinas Pertanian ataupun Dinas Bunakin Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian bisa usulkan pengembangbiakan ini, ya, atau dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Kertas untuk menjalankan aspirasi Bapak Ibu sekalian sudah diterima. Silakan Bapak Ibu tulis aspirasinya. Mudah-mudahan dengan pengawalan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu kedepannya dapat terrealisasi. Tetapi saya ingatkan, untuk fisik jangan banyak-banyak, lebih baik sepakati satu usulan yang membawa manfaat untuk orang banyak, sehingga nantinya para anggota dewan yang hadir pada hari ini dalam pendampingannya tidak akan terlalu banyak kesulitan. Itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya apabila ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Idam Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Hadir juga dalam kegiatan Reses Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah, Kepala Kampung Terbanggi Mulya Sarimin, aparatur kampung setempat, Kadus, Linmas, RT, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, KWT, PKK, dan unsur lainnya. Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada anggota dewan yang hadir. Ia juga mengucapkan terima kasih karena salah satu kampung di kecamatan yang ia pimpin dipilih menjadi tempat reses. Menurutnya, reses adalah kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi untuk pembangunan kampung. Saya harapkan momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan kampung dengan catatan aspirasi yang disampaikan, yakni tentang kebutuhan di kampung. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi, katanya. Apalagi saya buka dulu dan pertanyaan. Oh ya, Pak Heri ya? Heri apa ini?
Itu budidayanya itu perorangan atau kelompok, Pak? Perorangan sampai ada ini. Komunikasi ke hubungan. Kalau saya bilang itu gimana? Boleh nggak Bu? Antar saya di sini teman-teman ya. Dah, aku tidak berapa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, yang ujian ini barokah ya. Kalau sama, tapi kita hanya barokah. Jadi Pak, tadi saya rondo kembali Pak Masalah. Jadi gini, sebelum saya masuk terhadap materi apa yang disampaikan tadi, saya ingin sedikit memaparkan terkait kondisi APBD kita. APBD Lampung Tengah ini termasuk APBD mungkin 4 besar di Provinsi Lampung dengan total hampir 3 triliun Pak. APBD tahun 2020 dan kurang lebih sekitaran 2,927 triliun. Tapi dari 2,927 triliun, 49% sudah habis untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu mulai dari Bukit, Pak Camat. 50% kita asumsikan untuk belanja pegawai, 20%-nya untuk belanja kesehatan. Udah 70%. 70% terus dana pembantuan pendidikan diamanahkan kalau bisa 10%. Sudah 80%. Belum lagi dipotong dana yang dititipkan oleh pusat untuk pemerintah kampung. Kurang lebih sekitaran hampir 350 miliar. Jadi kalau kita mau berbicara anggaran untuk infrastruktur itu sebenarnya sangat kecil. Bukan nggak ada, tapi sangat kecil. Dengan luas wilayah yang menjadi salah satu kabupaten terluas di Provinsi Lampung, yang harusnya memang proporsionalnya itu sudah harus bagi 3 Pak. Bagi 3 itu apakah sudah memenuhi secara ketentuan? Undang-Undang 23 2014 menyampaikan syarat salah satu terbentuknya kabupaten baru terdiri minimal dari 5 kecamatan. Kita 28 kecamatan, sampaikan Bu Mary tadi. Bagi 3 sudah cukup. Yang kedua sumber potensi PAD. Nah dari 2,9 triliun PAD Lampung Tengah ini baru sekitar di angka 350 miliar. Jadi masih kecil banget. Bandar Lampung dengan luas wilayah kecil, PAD-nya sudah menyentuh 1 triliun targetnya. Nah, dari problem-problem itu ditambah tadi yang disampaikan Bu Mary, ada yang namanya kebijakan pusat memangkas janjinya. Misalnya Lampung Tengah diprediksi dapat dana transfer dari pusat 2,5 triliun misalnya. Ini kebijakan baru kemarin dipotong 0,5 triliun. Dan sudah otomatis dalam rangka pembangunan Lampung Tengah, acuan kita itu kan namanya RPJMD Pak. Jadi rencana pembangunan jangka menengah itu 5 tahun kuartal itu. Nah kalau tadi disampaikan jangan sampai hanya bohong-bohongan. Saya paham maksud Bapak, tapi gini, dalam satu kali masa sidang reses, kami reses itu ada 3 tempat. Ini tempat kedua. Tempat ketiga kita besok ada di Kampung Sriwijaya. Dan biasanya Pak, karena kami kumpul 10 orang ini jadi satu, pasti akan ada yang ditinggal. Pasti akan ada yang ditinggal. Kemarin kami reses di Putra Rumbia sekaligus menyampaikan informasi. Kalau di Putra Rumbia, insya Allah di tahun 2026 itu akan ada pembangunan kurang lebih sekitaran 26 kilo jeep. 26 kilo itu menjadi 4 titik. Dan itu salah satu bentuk hasil kami riset di sana. Di luar memang dari kebijakan yang diatur. Ya, enggak, Pak. Ini kemarin saya sampaikan juga pada saat reses di Putra Rumbia. Selagalinga, Biak, itu jalannya luar biasa, luar biasa. Dan tahun depan juga lumayan pembangunan di sana.
hasil dari penyusunan APBD kemarin. Jadi bukan kita tidak membangun di misalnya kampung, tetap Pak, tapi kita lebih objektif, prioritas yang utama itu yang kami sampaikan. Karena kalau seandainya misal kita tidak prioritaskan putra Rumbia, kondisinya juga kami nggak adil sebagai anggota dewan. Walaupun di putra Rumbia kayak suaraku, suara Bu Wiliana mungkin nggak ada, suaranya Bu Kasih semua mungkin. Tapi kami kalau di kantor nggak bisa berbicara seperti itu. Nah kalau seandainya mungkin nih contoh yang disampaikan Pak siapa tadi terkait masalah sekolah negatif seperti itu. Tapi kalau ke tempat Bu Mary saya sarankan bawa teman ya, takutnya ngopinya kelamaan. Karena gini Pak Bu, contoh saya sampaikan tadi itu wadahnya yayasan. Yayasan itu swasta, bukan dianaktirikan, bukan. Kita memenuhi unsur kewajiban kita terhadap bangunan milik daerah aja itu terkadang masih lalai, masih belum maksimal. Saya sempat kunjungan waktu itu di SD di Kecamatan Surabaya salah satu. ATP saya jebol Pak, negeri itu. Dan kepala sekolah menyampaikan kemungkinan tahun pelajaran ini cuma dapat 5 murid bahasa. Itu terjadi kenapa? Karena kondisi bangunan. Kalau gurunya saya nggak pernah meragukan kondisi guru itu seperti apa, saya nggak pernah meragukan. Yang saya ragukan adalah kesejahteraan, itu menjadi problem. Itu. Jadi terkait masalah sekolah-sekolah yang notabene adalah swasta, kami tidak pernah menganaktirikan. Kalau memang regulasinya itu bisa menghantam ke sana, kita hantam ke sana juga. Tapi biasanya itu by locus Pak. Paham mau betul nggih? Karena gini, terkadang nih kita harus membangun yang namanya koneksi. Kampung ini kemarin suaranya ke siapa? Itu yang lebih utama untuk bertanggung jawab. Oh. Nah kalau ke depan suara saya di sini meledak, saya bangun kampung ini. Boleh nggak Bu Mary? Oh, nggak boleh. Jadi kami ini akur sebenarnya Pak Bu di kantor. Kami ini akur, guyonan gujekan. Nah nggak akur hamil 3 sampai hari pemilihan itu nggak akurnya tapi rebutan masalahnya. Karena gini, pola politik di Indonesia ini sekarang pola langsung kami tindak. Bahkan kalau memang sudah ada bukti itu kami anggap keterlaluan, selesai dari sini kami langsung sidang. Dan nyun sewu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memanfaatkan kami apa enggak? Kecuali masa reses kayak gini. Enggak pernah loh. Jangan dikasih enak anggota dewan itu Pak Bu. Jangan dikasih enak. Kami sudah dipilih mewakili ibu bapak semuanya. Mary Andriani, Koordinator Reses DPRD Lampung Tengah Dapil 2, dalam sambutannya memaparkan tentang kegiatan reses. Kata dia, reses adalah kegiatan anggota legislatif di luar masa sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya di dapil masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat yang kemudian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program pemerintah daerah. Dalam reses itu muncul banyak aspirasi yang muncul. Seperti disampaikan Aslikan Wega Dusun Bandung, satu kampung terbanggi mulia. Ia meminta tata niaga singkong menjadi perhatian agar petani tidak menjerit. Lalu di wilayah tersebut ada kabel listrik yang semeramut dan meminta segera ditindaklanjuti. Hadirin insya Allah nanti putra ibu ditata sampai berita yang kita sampaikan luasnya berapa Bu? Luas dan panjang tangganya kira-kira berapa? Saya 100 meter Bu. Oh ya Bu,
Nanti dibuatkan proposalnya, nanti disampaikan ke Kepala Kampung, dan Kepala Kampung disampaikan ke Bu Iriana. Nanti dari bawah ke Bu Iriana juga adanya di Komisi 4 yang urusan kesehatan beliau. Jadi nanti bisa disampaikan, kami semua yang ada di sini tidak bisa mendorong untuk ngomong itu. Mudah-mudahan di tahun 2026 ya dalam perubahan lagi ya, karena dalam ini sudah diusahakan mungkin tidak kita lakukan itu. Jadi ya, nanti dalam itu tolong mengenai proposal ya. Oke, baik. Terima kasih baik yang berusaha. Rusak apa yang nenek? 72 dalam lintas ya. Oh, 72 rusak apa? Oh, musuhan. Oh, ini kami sampaikan juga untuk mengandalkan dan untuk mengecek melaksanakan perbaikan ya kayak mudah-mudahan nanti bisa Peserta reses lain, Ahmad Sabusi, meminta perbaikan jalan kabupaten di kampung setempat dan siltap untuk RT serta Linmas yang dipangkas. Aspirasi itu secara bergantian ditanggapi jajaran anggota Dewan. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bandar Mataram yang diwakili oleh Bapak Kasih Pak Damai. Nah, beliau itu orang Aliansi Masyarakat Cinta Damai, makanya namanya Damai Ismanto. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, Bapak Sebudin beserta Ibu, dan rekan-rekan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 2, Bapak Ibu dari Sekretariat DPRD Lampung Tengah, serta Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari siang menjelang sore ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka jaring aspirasi anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1. Jadi masalah di tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini dapat kita kerjakan, kita laksanakan, kita selesaikan sehingganya apa yang menjadi masalah itu dapat teratasi. Tapi dari semua itu tentu kita memiliki kapasitas daripada anggaran yang ada, sehingganya untuk mencukupi apa kebutuhan dari masyarakat seluruh Kabupaten Lampung Tengah itu kita memilih skala prioritas dari semua aspirasi masyarakat. Dan tentu saya mengajak jenengan semua mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah dari kerja keras dan aspirasi kawan-kawan Bapak dan Ibu anggota DPR, pembangunan jalan dari Kampung Sriwijaya Mataram menuju Mataram Jaya kurang lebih sepanjang 2000 meter yang akan dilaksanakan tahun depan. Alhamdulillah. Jadi dari perjuangan Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan yang ada di Dapil 2, insya Allah apa yang menjadi harapan besok dari Kampung Dusun Sri Lestari, Dusun 10 sampai ke Mataram Jaya itu ada pelaksanaan jalan, pembangunan jalan, peningkatan jalan rapat beton. Jadi kurang lebih 2 kilo. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan minta doanya ini bisa terlaksana, dikawal oleh kawan-kawan Bapak Ibu Dewan ini, sehingganya apa yang sudah diprogramkan di anggaran
murni 2026 ini salah satunya adalah pekerjaan jalan rapat beton sepanjang 2 km kurang lebih dari Kampung Sriwijaya menuju Mataram Jaya. Jadi sekali lagi ini upaya kita semua, minta doa dukungannya, mudah-mudahan nanti ini bisa dilaksanakan dan terrealisasi dengan baik tentunya. Untuk yang lain tadi yang 2 itu kayaknya infrastruktur ya Bu Yuliana ya. Yang 1 terkait UMKM atau ternak atau apa tadi? Oh ya, ya insya Allah nanti juga kita sama-sama melalui aspirasi kita, mungkin dana aspirasi kita anggota yang ada di Dapil 2 ini, khususnya dari Bu Yuliana, nanti ngubungin Bu Yuliana aja yang terdekat ya. Nggak apa-apa, nanti Bu Yuliana bisa koordinasi dengan kita semua, dengan kawan-kawan untuk membantu apa yang menjadi harapan daripada peternak ikan lele yang ada di Kampung Sriwijaya Mataram ya. Ini dapilnya, ini kecamatannya, nanti langsung ke Bu Yuliana, insya Allah nanti sama-sama kita bantu. Mungkin sementara itu dari saya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Kampung. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 melaksanakan jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2025 di Kampung Terbanggi Mulia, Kecamatan Bandar Mataram, Selasa 2 Desember 2025. Diketahui, anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 berjumlah 10 orang. Mereka adalah Yuliana dari Golkar, Riki Hendra Saputra dari PKB, Kasih dari Gerindra, Ika Deasya Nafiri dari PDIP, Husnul Huda dari Golkar, Baroji dari Demokrat, Agus Triyono dari PKS, Oktavia Aspriani dari Golkar, Mary Andriani dari PKB, dan Dedi Saputra dari Gerindra. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Damai Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Bandar Mataram beserta staf dan jajarannya atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Sriwijaya Mataram, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan yang saya hormati sekretariat, selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk tempat dan waktunya. Dan kami di sini serombongan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan karena masih tetap semangat walaupun cuaca seperti ini ya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami yang ada di depan ini mengucapkan terima kasih banyak. Di sini kami semua mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Ibu semua untuk membangun kami ya Bapak Ibu, karena kami di sini tugasnya melayani Bapak Ibu semua. Kami perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu semua dalam acara reses jalin aspirasi tahap 1 masa sidang ke-1 ya Bapak Ibu. Kami mohon apa yang jadi unek-unek seluruh masyarakat Kampung Sriwijaya Mataram
Mohon kami persilahkan. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sebelumnya di sini saya menyampaikan kata maaf dari beliau Bupati Camat Bandar Mataram. Seyogianya beliau ingin hadir pada acara hari ini, mengingat mendadak ada satu pekerjaan, beliau menugaskan saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu Bapak Ibu ketahui, beliau-beliau yang ada di depan ini adalah wakil-wakil rakyat yang pernah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu di luar ini menggait aspirasi masyarakat. Kira-kira apa sih, baik pembangunan fisik ataupun non fisik, yang bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kampung Sriwijaya Mataram, lebih luasnya di Kecamatan Bandar Mataram. Jadi saya garis bawahi, usulan nantinya bukan hanya usulan fisik, tapi ada usulan-usulan lain. Satu contoh untuk pengembangan perekonomian, mungkin bisa diteruskan ke dinas instansi terkait yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami belum Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Kalaupun berkenan dia di Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk usulan fisik, gak usah usul yang banyak-banyak. Ambil satu saja skala prioritas di kampung Bapak Ibu sekalian, tetapi dampaknya membawa kemanfaatan untuk orang banyak. Daripada Bapak Ibu sekalian usul banyak-banyak, belum tentu akan terrealisasi. Kenapa? Kembali semua ke anggaran APBD Kabupaten Lampung Tengah. Paham Bapak Ibu sekalian? Kalau Pak Lurah nanti masyarakatnya pandu, kira-kira apa sih usulan fisik yang akan membawa kemanfaatan untuk orang banyak? Satu saja, mudah-mudahan akan didampingi oleh anggota DPR untuk diperjuangkan. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Terus selanjutnya yang saya sampaikan non fisik, di sini ada Ibu PKK, ada KWT. Mungkin untuk mengantisipasi pencegahan stunting perlu penambahan gizi. Bapak Ibu sekalian bisa usul apa? Mungkin bibit bisa melalui Dinas Pertanian ataupun Dinas Bunakin Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu sekalian bisa usulkan pengembangbiakan ini, dengan atau dan lain sebagainya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu sekalian? Kertas untuk menjalankan aspirasi Bapak Ibu sekalian sudah diterima. Silakan Bapak Ibu tulis aspirasinya. Mudah-mudahan dengan pengawalan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu kedepannya dapat terrealisasi. Tetapi saya ingatkan, untuk fisik jangan banyak-banyak, lebih baik sepakati satu usulan yang membawa manfaat untuk orang banyak, sehingga nantinya para anggota dewan yang hadir pada hari ini dalam pendampingannya tidak akan terlalu banyak kesulitan. Itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya apabila Ya, terima kasih kepada Bapak Kasih, Bapak Damai Ismanto yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pesan singkat untuk kita semua. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Hadir juga dalam kegiatan Reses Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah, Kepala Kampung Terbanggi Mulya Sarimin, aparatur kampung setempat, Kadus, Linmas, RT, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, KWT, PKK, dan unsur lainnya.
Camat Bandar Mataram Dedi Fadilah dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada anggota dewan yang hadir. Ia juga mengucapkan terima kasih karena salah satu kampung di kecamatan yang ia pimpin dipilih menjadi tempat reses. Menurutnya, reses adalah kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi untuk pembangunan kampung. Saya harapkan momen ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan kampung dengan catatan aspirasi yang disampaikan, yakni tentang kebutuhan di kampung. Dan mudah-mudahan bisa terrealisasi, katanya. Mary Andriani, Koordinator Reses DPRD Lampung Tengah Dapil 2, dalam sambutannya memaparkan tentang kegiatan reses. Kata dia, reses adalah kegiatan anggota legislatif di luar masa sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya di dapil masing-masing. Tujuannya adalah untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat yang kemudian dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau program pemerintah daerah. Dalam reses itu muncul banyak aspirasi yang muncul. Seperti disampaikan Aslikan Wega Dusun Bandung, satu kampung Terbanggi Mulia. Ia meminta tata niaga singkong menjadi perhatian agar petani tidak menjerit. Lalu di wilayah tersebut ada kabel listrik yang semeramut dan meminta segera ditindaklanjuti. Peserta reses lain, Ahmad Sabusi, meminta perbaikan jalan kabupaten di kampung setempat dan siltap untuk RT serta Linmas yang dipangkas. Aspirasi itu secara bergantian ditanggapi jajaran anggota dewan.